SMA Negeri 9 Kota Bogor baru saja menyelesaikan kegiatan pesantren ekologi yang diikuti oleh siswa-siswi. Kepala Sekolah, Rini Listari, SPD MPD, saat diwawancara awak media berita jejaring Jumat 13 Maret 2026, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran lingkungan kepada siswa-siswi. Kegiatan ini sangat penting karena lingkungan alam kita harus dijaga. Kami melaksanakan beberapa kegiatan, seperti tadabur alam, rantang kanyaah, poek ibu, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini, bagaimana anak-anak belajar dalam menghafal dari hadis dan surat dari beberapa Al-Quran, juga tentang pemeliharaan tanaman, karena begitu bahayanya ini kita biarkan. Untuk rantang kanyaah siswa-siswi itu sendiri, memberikan makanan baik yang sudah matang maupun bahan mentahnya, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu poek ibu yang setiap harinya dilaksanakan, dan ini merupakan program Bapak Gubernur Jawa Barat. Anak-anak sepoek 1000 dan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari bangun pagi sampai tidur cepat, mereka membuat video bagaimana beribadah, membantu orang tua, olahraga. Video ini merupakan tanda bahwa mereka sudah menerapkan 7 kali. Kegiatan ini juga diisi dengan penanaman pohon, pengolahan ekoenzim, bagaimana siswa dari bahan sampah seperti kulit buah dicampur dengan gula merah yang khasiatnya untuk menjadi pupuk, disinfektan, dan lain-lain. Hari ini siswa-siswi menanam pohon di halaman belakang sekolah untuk menguatkan tanah agar tidak longsor, tanaman buah kelengkeng dan jambu citra. Ada juga toga tanaman obat keluarga. Juga ada wakaf Al-Quran yang langsung diberikan ke musola setempat dan santunan anak yatim piatu. Rini berharap bahwa kegiatan ini dapat memotivasi siswa-siswi untuk menjaga lingkungan dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ketua Panitia Pelaksanaan Pesantren Ekologi Agus Salim mengatakan bahwa kegiatan ini berbeda dengan pesantren sebelumnya. Kami memberikan edukasi bagaimana kita menjaga bumi karena ini bukan lagi tanggung jawab perseorangan, namun tanggung jawab kita bersama. Rini Listari mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, guru, dan siswa-siswi yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memotivasi peserta didik agar di kemudian hari mereka bisa bertanggung jawab sebagai manusia dan menjaga lingkungan. Robison Jaya Palapa TV mengabarkan. Be a star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high.
Masih ada nggak media kali ya? Ya udah, bikin lagi ntar. 3 orang. Bentang. Wow, ini dulu Pak. Temanmu mana yang mana ya? Nah, tambahin. Deketin. Iya. Ini ada yang butuh airnya. Wabarakatuh. Saya nama Gus Salim, guru SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kebetulan sebagai ketua pelaksanaan pesantren kilat ekologi. Dalam pesantren ini berbeda dengan pesantren-pesantren yang dulu. Pertama ada program tadabbur alam. Tadabbur alam itu adalah menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan dan mengintegrasikan dengan konservasi alam. Di antaranya adalah hemat energi, penanaman pohon, dan kebersihan lingkungan. Dan ini dianggap buat kita adalah sebagai satu ibadah, bukan lagi tanggung jawab perseorangan atau lembaga, tapi tanggung jawab semua. Karena menjaga bumi adalah bagian dari tanggung jawab kita semua yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara di dalam program-program itu, di samping tadabbur alam, juga ada rantang Kanya'ah. Itu dilaksanakan dari tanggal 27 Februari sampai 13 Maret 2006. Rantang Kanya'ah itu ada program berbagi kita kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada Poe Ibu, Sapoe Sarebu. Juga nanti itu tujuannya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa itu isinya? Isinya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diisi dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perubahan karakter ke arah yang lebih positif. Misalnya sholat subuh, olahraga, termasuk bantu ibu, bersih-bersih rumah, sampai tidur lagi semuanya berkegiatan positif. Juga wakaf Al-Quran. Betulnya kemarin wakaf Al-Quran kita sudah salurkan kepada 2 tempat ibadah, yaitu di Pondok Pesantren Arisalah di Ciapus dan Musola Awabin Kebun Kelapa Bogor Tengah, Kota Bogor. Nah, juga berkaitan dengan ekologi. Di situ kita mengadakan kegiatan ekoenzim, bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon di lingkungan sekolah. Kebetulan sekolah kita ada 2 lokasi ya, di Kartini dan di Mantarena. Sekarang jadi lubang untuk menanam lingkungan. Dan juga santunan anak yatim piatu di sekolah. Penerimanya di sekolah. Dan yang terakhir sedekah Jumat. Dan ini kegiatan kita yang selalu dilaksanakan baik ketika pesantren maupun di luar pesantren. Sedekah Jumat selalu ada dibagikan di sekitar lingkungan sekolah gitu. Jadi ada satu kegiatan yang memang berbeda dengan pesantren Smart Friend tahun kemarin. Nah, sekarang itu adalah ekologi. Dan ini adalah konspirasi dan terinspirasi daripada firman-firman Allah dan hadis Nabi yang berkaitan bagaimana kita menjaga lingkungan ini. Pak, sedekah Jumat. Itu di antara kita ada yang membawa makanan yang dibagikan kepada misalnya kepada mulung, mohon maaf, kepada Bang Beca atau siapa saja. Makanan dan bisa dilakukan kemudian untuk takzir. Harapannya Pasti khususnya bagi peserta didik agar kelak di kemudian hari mereka punya tanggung jawab sebagai manusia, karena tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Saya sampaikan tadi bukan tanggung jawab lembaga, tetapi juga semua individu bertanggung jawab. Karena siapa lagi kalau yang bertanggung jawab kita serahkan pada orang lain, kita biasa saja. Tapi kalau semua bertanggung jawab, orang lain tidak, tetap masih ada yang bertanggung jawab, yaitu kita. Siap. Jalaria dan teman saya di sini kan tentang kegiatan ini. Bagi saya ini adalah kegiatan yang sangat positif dan berdampak langsung pada lingkungan alam di sekolah, apalagi karena penanaman ini dilakukan di sekolah dan lokasinya sangat strategis. Harapannya agar tumbuhan ini bisa terus tumbuh dan hidup, bukan hanya saat penanaman saja, namun kedepannya pun bakal bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih kedatangannya untuk kali ini di SMA Negeri 9 Kota Bogor dalam rangka pesantren
pesantrennya sekarang mengikuti arahan dari Jawa Barat, yaitu pesantren ekologi. Ya, karena lingkungan alam kita itu memang benar-benar harus dijaga. Dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sini, yaitu yang pertama tadabur alam. Tadabur alam itu kita anak-anak dikenalkan dan juga harus menghafal dari hadis dan surat ya dari Al-Quran itu tentang pemeliharaan tanaman, begitu bahayanya jika lingkungan ini kita biarkan. Nah, setelah itu ada rantang kanyaan. Rantang kanyaan ini untuk kami adakan dari tanggal 27 sampai berakhir hari ini, karena kami itu ada 27 kelas, jadi masing-masing kelas itu mendapat satu hari, dan mereka dari siswa-siswa itu sendiri memberikan berupa makanan, baik itu yang sudah matang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan maupun bahan mentahnya. Dan juga yang ketiga ada poe ibu. Kalau poe ibu memang tiap hari, ini program dari Bapak Gubernur ya, sehingga anak-anak itu sapoe sarebu begitu. Dan yang keempat itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mereka itu dari bangun tidur, nah dari harusnya tidur itu cepat gitu ya, dan bangun juga cepat, dan dia beribadah, dia belajar dan membantu orang tua di rumah, sosial ya, dan itu olahraga, dan itu mereka membuat video karena memang mereka melaksanakan sehari-hari. Dan ada wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran kemarin sudah dilaksanakan penyerahan Al-Quran kepada musola terdekat dan juga rumah Quran. Jadi diberikan, itu kami menampung dari orang tua, guru-guru juga, dan sudah diberikan. Dan untuk hari ini puncaknya nih ada ekologi. Ekologi di sini ada ekoenzim. Ekoenzim itu sudah dilaksanakan. Anak-anak itu mengolah dari bahan-bahan sampah sebenarnya ya, karena dari kulit buah-buahan itu dibuat ekoenzim, dicampurkan dengan gula merah, dengan air, dan disimpan sampai 3 bulan, dan itu nanti khasiatnya buat pupuk, buat desinfektan ya, sangat berguna. Dan juga hari ini menanam itu mereka kita bagi beberapa, karena kita di belakang sekolah ini ada lahan yang cukup luas, dan ini akan ditanamin karena bersebelahan dengan sungai, sehingga untuk memperkuat tidak supaya menjaga air tadi turun ke sana perlu ditanam. Hari ini anak-anak menanam, dan yang ditanam itu adalah kelengkeng ya, dan jambu citra, dan juga ada juga bagian kelas lain yang membawa toga tanaman obat keluarga, dan juga ada untuk tanaman hias untuk di vertical garden. Dan santunan anak yatim piatu juga ini, karena setiap hari Jumat kita itu mengadakan namanya Jumat Sedekah, dan hasilnya itu akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu itu yang internal yang ada di sekolah ini yang perlu kita bantu. Dan untuk sehari-hari untuk masanya pesantren kali ini, biasa kalau pagi pasti kita adakan sholat duha, setelah itu tadarus, dan juga ada kita memanggil beberapa ustadz untuk memberikan tausiah kepada anak-anak. Dan juga diakhiri kegiatan ini dengan refleksi. Refleksi itu mereka apa sih yang mereka dapatkan, dan apa sih yang belum, yang kira-kira akan kita perbaiki untuk kedepannya. Dan juga setelah refleksi kita lakukan itu deklarasi. Jadi karena hal ini sangat baik, kali ini pesantren ekologi, jadi kita mendeklarasikan. Intinya dan isinya adalah anak-anak itu siap menjaga lingkungan. Dengan mereka menjaga, karena apa yang mereka tanam hari ini akan mereka rawat setelah tumbuh besar, dan itu nanti akan berguna untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya.
Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.